Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kiranya segala berkat dari Tuhan boleh menyertai kita semua. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari Spark Ministry. Berdoa kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Silakan boleh subscribe channel pelayanan ini, kemudian sharekan kepada orang lain, supaya banyak orang juga mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan pada kami sampai hari ini. Sekali lagi ya Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan untuk kami bisa memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita sudah membahas tentang beberapa pernyataan awal Yesus Kristus yang menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya, kepada kita semua bahwa dia berkuasa atas alam, Markus 4 ayat 35-41, kemudian dia berkuasa atas kuasa jahat, pasal 5 ayat 1-20, dan hari ini kita akan melihat kuasa Yesus atas penyakit. Ada banyak rangkaian yang akan kita bacakan pada hari ini. Kita lihat dari Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Saya akan bacakan secara perlahan-lahan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Tengah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ini adalah bagian yang pertama, saudara ya. Yang kedua, ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dia berpaling tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Kau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudaraku, satu peristiwa yang sangat menarik sekali. Yang pertama-tama adalah Yairus datang, tersungkur kepada Yesus dan meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Jadi di tengah-tengah itu, saudara, ada satu hal yang terjadi yang sangat tidak enak bagi Yairus. Ada interupsi di situ. Seorang yang perempuan sakit pendarahan datang bersama dengan rombongan itu dan menjamah jubah Yesus. Saudara, kita lihat perempuan yang sakit pendarahan ini. Dia mengalami 5 penderitaan yang luar biasa sekali. Yang pertama secara fisik, saudara, dia pasti lemas, ya, kurang darah, anemia, pucat, tidak ada energi. Bayangkan sudah 12 tahun sakit pendarahan. Kemudian dia juga akan mengalami penderitaan secara sosial, dia dihindari oleh orang-orang. Ya. Kemudian dia menderita juga secara emosional, dia tersendiri, dijauhkan, ditolak oleh orang-orang dan dia putus asa. Dan dia menderita secara aturan agama, saudara. Karena kenapa? Karena orang-orang seperti itu dianggap orang-orang yang najis. Dan yang juga tidak kalah penting adalah dia juga menderita secara finansial. 26 mengatakan bahwa telah dihabiskan semua yang ada padanya. Sudah habis-habisan, saudara. 12 tahun mengalami penderitaan yang seperti itu, betul-betul habis sudah. Menderita secara semuanya, saudara. Secara semuanya menderita. Masih adakah harapan bagi orang itu? Saudaraku yang sedang mengalami problem sakit penyakit. Berapa tahun kau sedang mengalami penyakit? Pergumulan-pergumulan yang sulit sekali dialami karena masalah penyakitmu. Kau sudah mengalami penderitaan yang begitu banyak. Mungkin kau juga seperti perempuan ini. Sudah begitu habis-habisan. Saudara, yang satu tindakan iman mengubah segala-galanya. Apa yang terjadi, saudara? Perempuan itu melihat Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Saudara, dia punya confidence, kepercayaan bahwa Yesus bisa, Yesus akan menyembuhkan dia. Saudara, dia punya satu kepercayaan diri bahwa aku tidak perlu ngomong, aku tidak berani ngomong, tapi aku jamah saja jubahnya.
Aku pasti sembuh. Saudara, baru-baru ini Indonesia didatangkan seorang Paus Fransiskus yang luar biasa. Kita lihat liputannya di TV. Banyak orang datang ke GBK untuk ikut misa bersama di situ. Dan berapa banyak kesaksian orang-orang yang merasa sangat diberkati dengan kehadiran Paus. Anak kecil datang, kemudian Paus datang menggendongnya, memberkati dia. Waktu Paus memberkati dia, orang-orang yang di kanan kirinya pun merasa bersyukur sekali karena merasa dapat berkat dari Paus juga. Begitu luar biasa kuasa yang dimiliki dan kepercayaan mereka bahwa aku diberkati luar biasa oleh Paus. Saudara, bagaimana dengan perempuan ini, saudara? Yesus Kristus jauh melebihi Paus. Waktu perempuan itu di belakang melihat Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, ia berpikir dengan sederhana, aku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Dan betul, saudara, dia menjamah jubah itu. Saudara, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dan langsung perempuan itu sembuh. Pertanyaan begini, saudara. Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Masih adakah kesembuhan ilahi? Pada waktu itu, yes, jelas. Pada saat ini masih adakah kesembuhan ilahi, saudara? Kalau kita masih mempertanyakan itu saat ini, masih adakah kesembuhan dari Tuhan? Sama dengan mempertanyakan apakah Yesus punya kuasa atas penyakit. Tapi kalau ia masih ada, kenapa saya tidak sembuh-sembuh dari sakit saya? Kalau ia masih ada, kenapa orang-orang yang saya kasih tidak sembuh-sembuh? Bahkan meninggal dunia. Kenapa, saudara? Kita akan belajar beberapa hal yang penting dalam peristiwa ini, saudara. Yang pertama, saudara, seringkali kita tuh berharap Tuhan menjawab itu sesuai dengan cara yang kita inginkan, bukan cara yang Alkitab inginkan. Seringkali kita minta Tuhan menjawab sesuai dengan cara kita, bukan caranya Tuhan. Sehingga, saudara, seringkali yang kedua, kita membuat satu miracle, kita set miracle itu, Tuhan lakukan ini, Tuhan. Bukan cara Tuhan yang terjadi, itu yang sering terjadi, saudara. Sudah sakit kanker stadium sekian, stadium sudah parah sekali. Berdoa sama Tuhan, minta mujizat Tuhan. Kita tidak mengizinkan apapun terjadi dalam hidup ini, kita berharap Tuhan menunjukkan mujizat dia. Tapi yang terjadi adalah seringkali kita men-set satu situasi dan kita lupa untuk membiarkan biar Tuhan saja yang bekerja di dalamnya. Saudara, waktu kita lakukan yang pertama dan yang kedua, saudara, kita sadar bahwa Allah itu bisa mampu melindungi kita lebih daripada yang kita harapkan. Allah bisa memberkati kita melalui human teknologi, kemajuan ilmu kedokteran, saudara. Allah bisa memakai dokter, obat, cara-cara yang canggih untuk bisa menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit kita. Allah bisa membuat iman kita kuat saat kita sedang lemah. Lihat 2 Korintus 12 ayat ke-9. Saat kita lemah, malah kita menjadi kuat. Kadang-kadang di dalam sakit penyakit yang parah pun kita merasa iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, Allah menyembuhkan lebih, bukan hanya fisik kita saja, tetapi kerohanian kita, saudara. Jauh lebih penting, saudara. Fisik akan binasa, akan mati. Tetapi roh kita kekal selalu sampai bersama dengan Tuhan, jika kita bersama dengan Tuhan. Saudara, Allah sanggup melakukan mujizat sesuai dengan apa yang menjadi perkenanan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan. Ada kisah-kisah ajaib yang terjadi. Orang yang didoakan langsung sembuh. Ada kisah-kisah orang yang sekian lama didoakan tidak sembuh-sembuh. Saudara, semua berdasarkan kasih karunia Tuhan. Bukan karena engkau lebih banyak dosa daripada yang lain, belum tentu, saudara. Bukan karena dia lebih saleh daripada yang lain, belum tentu, saudara. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Pertanyaan adalah begini, apakah kita bisa punya iman seperti perempuan itu? Asal ku jamah saja jubahnya, aku menjadi sembuh. Saudara, di akhir renungan ini, kita jelas-jelas melihat kuasa Yesus atas penyakit. Tapi faktanya kita melihat sekali bahwa banyak orang yang mengalami sakit dan sampai saat ini masih terbaring sakit. Saya mau berdoa buat saudara-saudara sekalian yang sedang mengalami pergumulan, khususnya sakit penyakit. Ya, Tuhan boleh menguatkanmu, dengan kasih karunia Tuhan boleh menyembuhkanmu, dan Tuhan memberikan kita bijaksana untuk bisa menerima apapun yang terjadi dalam tubuh kita ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Yang terpenting, saudara, pada hari ini adalah kau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga kalau kapanpun saatnya tiba Tuhan memanggil kita sudah bersiap dengan Tuhan, dan kita sudah disembuhkan secara rohani oleh Tuhan. Maka saudara mengalami pengalaman seperti itu. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya sekali lagi berdoa buat kita semua yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan boleh memberikan kesembuhan, pemulihan pada kita. Kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.